Jajanan paling kontroversial, Ciki Kebul. Jajanan ini ramai banget komentar pro dan kontranya, karena penggunaan nitrogen yang kata sebagian orang dianggap berbahaya. Dan sebagian lainnya bilang hal itu nggak benar sama sekali. Jadi, yang benar yang mana? Yuk kita bahas. Biasanya nitrogen cair ini dipakai untuk mengeraskan es krim tanpa harus masuk ke kulkas. Tapi jajanan yang saya beli di CFD Buah Batu Bandung kali ini, bahan utamanya pakai ciki. Kata ibu penjualnya, namanya itu Ciki Kebul. Biasanya ciki nitrogen kalau di mall harganya bisa 30-50 ribuan. Tapi di sini harganya cuma 10 ribu. Murah banget bukan? Kalau dilihat-lihat, jajanan ini emang menarik. Cara pembuatannya sampai cara makannya yang full banget sama asap nitrogen. Walau udah di dalam mulut, tapi sensasi asapnya masih bisa kita rasain. Hal yang menarik kayak gini nih, pasti menarik perhatian anak-anak sampai orang dewasa. Tapi seperti yang saya bilang tadi, dari sudut pandang banyak orang ada yang bilang jajanan ini berbahaya dan ada yang bilang enggak. Supaya tahu berbahaya atau enggak, kita harus tahu dulu apa itu nitrogen cair. Nitrogen cair adalah nitrogen dalam wujud cairan bening yang memiliki suhu sangat rendah, yaitu titik mendidih pada suhu minus 196 derajat Celcius. Zat kimia ini dihasilkan secara industri dengan distilasi fraksional udara cair. Nitrogen cair sering disingkat sebagai LIN atau liquid nitrogen. Dikutip dari BBC, Profesor Peter Barham dari School of Physics University mengatakan, kalau nitrogen cair hanyalah gas nitrogen yang tak berbahaya, yang didinginkan hingga suhu rendah sehingga menjadi cairan. Nitrogen pertama kali dibuat menjadi cair pada tanggal 15 April tahun 1883. Penggunaan nitrogen cair di bidang kuliner pun sudah disebutkan pada tahun 1890 dalam buku resep Fancy Ice karangan Agnes Marshall. Nitrogen cair berfungsi mendinginkan makanan secara cepat seperti es krim. Tinggal tuang nitrogen cair ke dalam adonan es krim yang sedang dikocok, es krim akan menjadi dalam 2 menit tanpa dimasukkan ke kulkas. Apalagi uap yang dihasilkan menimbulkan kesan menarik seperti di laboratorium. Hasilnya adalah es krim dengan tekstur yang lembut, karena kristal es yang dihasilkan lebih kecil daripada jika dibuat dengan cara biasa. Cepatnya waktu pendinginan juga membuat es krim yang dihasilkan lebih segar tanpa memerlukan gam, kuning telur, emulsifier, atau bahan penstabil lainnya. Walau cara penggunaannya kelihatannya sederhana, nitrogen cair nggak bisa diperlakukan sembarangan. Kita harus menggunakan sarung tangan sebelum memakai nitrogen cair. Pasalnya, zat kimia ini nggak boleh menyentuh kulit maupun disimpan di tempat tertutup. Dr. Alec Valavanis dari University of Leeds berkata, jika setetes nitrogen cair jatuh di jari Anda, cairan ini akan bergolak dan bergelinding jatuh. Jari Anda mungkin gak kenapa-kenapa. Tapi kalau jari Anda dimasukkan ke nitrogen cair, jari Anda akan mengeras seperti batu. Karena suhu dinginnya ekstrim, zat ini menyebabkan kerusakan lokal pada kulit ataupun jaringan lain, seperti cairan panas yang menyebabkan kulit melepuh. Nitrogen cair yang menguap juga akan mengurangi konsentrasi oksigen di udara. Hal ini bisa menyebabkan sesak napas tanpa gejala khusus, terutama di ruang terbatas. Pasalnya nitrogen tak berbau, berwarna maupun berasa. Namun akibatnya bisa fatal jika nitrogen cair yang belum menguap sepenuhnya tertelan. Seorang remaja di Inggris harus dilarikan ke rumah sakit setelah meminum koktail yang mengandung nitrogen cair. Menurut dokter, lambungnya bocor. Dikutip dari John Emsley dari Royal Society of Chemistry, jika Anda meminum 1 sendok teh nitrogen cair, zat ini akan membeku seperti kaca. Bayangkan jika hal ini terjadi di saluran pencernaan atau perut. Nitrogen cair juga dengan cepat mengambil panas, mendidih, dan menjadi gas. Hal ini bisa menyebabkan kerusakan seperti lubang atau lambung meletus. Serem banget. Jadi, kesimpulannya, nitrogen yang di jajanan itu nggak berbahaya kalau cuma berupa uapnya aja. Beda cerita kalau kalian minum airnya, itu bisa jadi sangat berbahaya. Karena airnya berada di titik yang sangat rendah yaitu minus 196 derajat Celcius. Ibaratnya begini deh. Kayak kita ambil 1 sendok air panas yang masih sangat mendidih, terus langsung kita minum. Efeknya apa? Segala bagian yang kena air panas pasti jadi melepuh. Tapi uap air panas kalau dihirup nggak seberbahaya air panasnya itu sendiri, bukan? Gimanapun juga, Profesor Peter Barham dari School of Physics University meyakinkan bahwa penggunaan nitrogen cair dalam makanan aman selama mengikuti peraturan keselamatan. Gimana? Apa udah jelas? Komentar di bawah yuk apa yang kalian tangkap setelah nonton video ini. Jangan lupa subscribe juga ya biar teman yang lain bisa tahu. Terima kasih.